Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di The Strategic Consumer Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang fenomena konsumsi dan dari sudut pandang yang lebih seru dan pastinya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, aku Suci Amelia sebagai host hari ini dan pastinya tidak sendirian dan ditemani sama teman kita yang sekaligus itu sebagai pakar perilaku konsumen kita yang siap diajak ngobrol hari ini. Halo semuanya, aku Asri Yuni. Pada kesempatan ini saya sangat suka banget karena diundang oleh podcast sama saudari kita ini ya, yang podcastnya itu sangat-sangat luar biasa banget, yang jiwanya itu anak muda banget guys. Jadi aku suka dalam podcast ini. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk, coba jujur deh, di antara kalian itu ada nggak sih kalian tuh pergi ke toko atau ke pajak atau ke pasar deh? Tuh kalian tuh niatnya cuman aku mau lihat-lihat aja deh. Tapi pas pulang-pulang tuh kalian bawa 1, 2, 3 baju, bahkan bawa tote bag. Nah, kalian gak sendirian. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang fenomena yang lagi hits banget di kalangan anak muda, yaitu thrifting. Nah, di Medan sendiri tuh ada pasar thrifting atau pajak thrifting yang cukup terkenal, yaitu ada namanya Pajak Melati atau Pasar Melati bagi kalian yang nggak kenal sama yang namanya pajak. Tapi anak Medan nggak mungkin nggak kenal. Iya. Pajak itu ya kayak perbelanjaan gitu iya, sih ya. Tapi ini khusus thriftingnya guys. Nah, tapi kita membahas tentang thrifting ini, ada muncul pertanyaan, apakah thrifting ini benar-benar membantu menyelamatkan lingkungan atau jangan-jangan cuma tren baru yang membuat kita tetap belanja tapi dengan alasan yang terdengar lebih baik aja gitu. Nah, iya, itu sangat menarik ya teman-teman, karena thrifting itu mempunyai citra yang sangat positif bagi anak muda sekarang ataupun ya bagi kalangan milenial dulu gitu kan. Karena orang sering menggunakan kayak membeli pakaian itu bukan sebagai kayak FOMO gitu, enggak. Ya ada sebagian yang FOMO-an gitu kan. Cuman ada juga orang yang thrifting itu salah satu untuk mengurangi limbah industri gitu ya. Jadi kayak ada dapat sisi positifnya. Jadi kalau kita memang membeli barang itu yang berlebihan, bukan karena murah ataupun gara-gara kita suka, itu karena ya kita lah sebagai anak muda mungkin ya membeli satu barang itu akan mengurangi yang namanya limbah industri teman-teman. Nah, jadi pada obrolan kali itu kita pastinya bakal seru banget ya, karena kita nggak cuma ngobrolin soal fashion, tapi kita juga ngobrolin soal perilaku konsumen, identitas diri, media sosial sampai ke lingkungan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi santai, lagi dalam perjalanan, atau mungkin bahkan lagi ada yang nyuci pakaian thrift kalian, jadi tetap simak aja ya. Yuk kita mulai. Nah, ngomong-ngomong soal thrifting, aku nih ngerasa kayak ada perubahan yang signifikan banget gitu kan ya. Kayak kalau zaman dulu itu, orang-orang tuh pakai pakaian bekas, beli pakaian bekas itu malu gitu ya. Bahkan kayak apa sih gitu. Iya. Tapi kalau sekarang bahkan ada yang bahkan beli baju bekas, mencari-cari baju bekas gitu kan. Bahkan mereka tuh bangga banget pakai, kayak aku nih hasil thrift, bagus nggak sih? Pada bangga zaman sekarang gitu. Iya. Nah, menurut kamu tuh kenapa sih kok bisa perubahan itu sangat-sangat signifikan banget gitu? Iya, karena menurut aku itu kayak cara pakaian itu kan udah berkembang gitu ya kan. Kalau dulu pakaian itu banyak digunakan itu ya teman-teman sebagai kebutuhan. Nah sekarang pakaian itu bisa kita gunakan untuk mengekspresikan diri kita sendiri loh. Jati kita sendiri itu seperti apa gitu ya kan. Karena kan sekarang nih ya anak muda itu punya stylenya masing-masing gitu kan. Bahkan Vibes juga mempunyai masing-masing gitu. Kalau style kan bisa diikuti, tapi Vibes tidak bisa teman-teman. Jadi ketika seseorang menemukan ataupun gimana ya, dia menemukan salah satu jati diri mereka pada baju itu, seperti kayak baju vintage ya gitu ya kan. Karena banyak nih ya kan anak muda sekarang menggunakan baju tempo dulu karena kayak keren aja gitu kan. Iya, estetik gitu kan ya, unik ataupun jarang dimiliki orang lain. Jadi kayak ketika kita menemukan barang yang
bagus ataupun barang yang berharga itu kayak spesial banget loh didapetin gitu. Berarti thrifting ini bukan cuma soal harga, tapi soal keunikan juga dong pastinya. Iya, nggak selalu sih. Memang harga itu salah satu alasan penting gitu kan, karena murah mungkin ya. Tapi dari ini ya, saya pernah riset sesuatu dari beberapa kasus kuliah gitu dari anak muda ataupun di pasar pajak melati gitu ya. Ada dia banyak responden ini sebenarnya mengatakan mereka tertarik karena unik gitu ya, modelnya unik dan tidak pasaran gitu ya. Ya pasti kita juga mikirnya gitu ya nge-thrift ya. Kadang kan kita mikir ya ambil karena ini jarang ditemuin orang lain gitu kan. Jadi kita ambil. Nah, mereka suka perasaan yang memiliki barang itu yang beda dari orang lain gitu kayak bahkan gimana ya? Kita mencari walaupun sekarang ini perkembangan sudah modern gitu kan, tapi banyak ini ya kalangan muda itu dia nggak mau stylenya itu sama dengan orang lain gitu. Aku kayaknya setuju juga sih, karena kadang kita mencari thrift ini kayak bukan cuma soal barangnya, tapi karena keunikan juga sih. Iya benar. Kayak contoh tuh aku nih misalnya dapat barang, cantik banget, unik banget, harganya 30.000 lagi, kayak wow gitu kan ya. Ya, betul banget teman-teman. Kayak kadang proses mendapatkan itu justru lebih seru daripada kita mencari barangnya sendiri gitu ya kan. Nah, kayak selain soal gaya gitu, ada isu lingkungan yang sering dikaitkan dengan thrifting. Kayak kita tuh sering banget dengar kalau industri-industri fast fashion gitu tuh menghasilkan banyak limbah gitu. Nah, jadi kayak orang tuh mudah membeli tapi mudah bosan juga. Itu menurut kamu gimana sih? Iya, dan di hasil mini riset yang sudah saya kerjakan mungkin ya banyak responden itu menyadari bahwa limbah tekstil itu menjadi gagasan yang paling serius yang kayak ini dapat ditumpuk itu akan menjadi sesuatu yang sangat bencana yang sangat tidak baik gitu ya kan. Terus karena itu juga muncul beberapa gagasan yang perpanjang usai pakaian itu melalui thrifting bisa menjadi suatu yang sangat gimana ya solusi gitulah bagi anak muda. Berarti ada hubungannya atau kaitannya dong dengan iklim juga gitu, perubahan iklim gitu? Tentu karena ya semakin banyaknya pakaian yang diproduksi, semakin banyak juga kita kayak penggunaan air gitu kan. Kita banyak memakai sumber daya lainnya. Bahkan isu ini sering dikaitkan dengan SDGs yang ada kayak SDGs 13 lah ya mungkin yang mungkin kamu pernah dengar ya. Ada namanya SDGs 11 yang dimana itu tentang terhadap perubahan iklim gitu teman-teman. Menarik sih. Tapi aku jadi penasaran gitu ya. Kenapa, menurut kamu tuh kenapa mahasiswa sekarang itu lebih sadar tentang soal isu ini gitu daripada generasi-generasi sebelumnya gitu? Ini ya, menurut aku kayak kita ini kan udah bertemu yang namanya perkembangan teknologi yang sangat luas mungkin ya, sangat modern gitu lah ya. Jadi ya pasti banyaknya orang anak muda itu bahkan gak anak muda aja teman-teman. Dari mungkin kalangan yang udah tua seperti ibu kita atau bibi lah gitu ya kan. Pasti udah ada yang namanya sosial media sendiri seperti TikTok, Instagram, Twitter mungkin ya. Nah, kita bisa menemukan banyak konten yang membahas dampak fashion itu ya, kayak mana ya? Kita menemukan banyak konten yang menemukan dampak industri fashion terhadap lingkungan mungkin ya. Jadi mahasiswa itu mulai bertanya, apa dampak barang yang jika dibeli itu kalau dibeli nggak kepake gitu, dampaknya apa gitu ya? Ya itu tentu semua orang itu punya alasan masing-masing, tapi tidak semua seperti kadang kan kita mikir ya udah beli bajunya itu ya udah dibeli aja karena murah gitu kan. Tapi ada sebagian orang ya membeli barang itu kita lihat dampaknya apa sih kalau nggak dipakai kayak gitu. Tapi intinya pasti banyak alasan lah ya kenapa kita tertarik sama yang namanya thrifting Iya gitu. benar. Nah, setelah kita ngebahas tentang mengapa kita tertarik dengan thrifting gitu ya, aku punya pertanyaan baru lagi nih, kayak hubungan thrifting ini dengan identitas diri. Nah, karena kalau dipikir-pikir, kayak kalau pakaian itu kan
seperti jadi identitas kita gitu. Kayak gimana sih kita waktu dilihat orang lain gitu. Menurut kamu gimana? Ya benar ya. Dalam perilaku konsumen ini ya, ada beberapa konsep yang disebut kayak self concept lah gitu, kayak jati diri kita sendiri. Sederhananya kayak ya bagaimana seseorang melihat diri kita sendiri itu gitu. Kalau dikaitkan dengan thrifting itu gimana? Nah, jika dikaitkan dengan thrifting, bisa kita lihat ada dua konsep ya teman-teman. Yang pertama itu ada konsep independent self, di mana artinya seseorang ini ingin menunjukkan keunikannya bagaimana ya jati diriku gitu. Dia artinya seseorang itu bisa melihat keunikan kita, ke gimana visualku. Jadi misalnya kamu lihat nih gaya pakaianku seperti apa, oh ternyata dia berbeda ya gaya berpakaian dia dengan aku gitu. Jadi tipenya kayak mau berbeda gitu lah ya kan dari orang lain gitu. Iya benar, kayak ya pastinya kita punya hal yang berbeda dengan orang lain gitu. Lalu yang kedua setelah independent self itu apa? Mungkin yang kedua itu bisa kita sebutkan dengan independent self ya. Kalau yang ini lebih berpengaruh pada sosial. Misalnya kita ini berteman bersama sekumpulan anak-anak yang suka pakai baju-baju vintage gitu. Nah, di situ kita bakalan terikut mungkin ya. Kita bakalan terikut dengan fashion mereka yang unik lah gitu ya. Nah, itulah yang bisa jadi terikut ataupun tertarik nih dari perkumpulan teman itu. Itulah yang kayak disebut dengan independent self, teman-teman. Yang terikut dari komunitas ataupun sosial gitu. Terus pastinya kamu pernah survei dong? Pastinya. Nah, hasil survei kamu tuh ada nggak sih yang bilang dia tuh suka thrift karena unik atau karena teman-temannya tuh suka nge-thrift aja gitu, terus jadi dia ikutan gitu? Betul, dan di sini juga ada kaitannya dengan konsep expanded self. Waduh, istilah baru lagi tuh. Jelasin dong, kayak secara rinci gitu biar kita nggak bingung gitu. Oke. Apa itu? Jadi teman-teman, expanded self itu adalah ketika seseorang ini memiliki ataupun menjadi bagian dari identitas kita sendiri gitu. Kayak misalnya seorang itu dikenal dengan anak yang suka fashion vintage atau anak yang suka pakai baju-baju bumi gitu kan. Nah, dikenal seseorang yang di lingkungannya itu sama-sama memakai baju thrift kayak gitu kan. Jadi bukan cuma pakaiannya yang dilihat, tetapi juga bisa dimelekatkan dari pakaian itu tersebut gitulah. Jadi jatuhnya kayak media sosial tuh etalase kita lah ya. Ya benar banget bisa dibilang begitu, karena apa yang kita unggah itu bentuknya seperti bagaimana orang melihat kita gitulah. Kayak ya pastinya kamu melihat aku beda gitu kan dari kamu sendiri ataupun dari orang lain, karena kita punya jati yang berbeda gitu. Pastinya identitas diri lah ya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong kan, aku juga mau nanya nih soal pajak Melati. Aku ngerasa itu banyak orang yang datang ke sana itu bukan cuma buat beli aja gitu, tapi juga untuk menikmati prosesnya gitu, menikmati proses mencarinya gitu. Itu menurut kamu gimana? Nah, itu dia yang disebut dengan ritual konsumsi. Karena pengalaman trip itu sangat berbeda tahu dengan kayak kita berbelanja di pusat baju seperti mall ataupun di apa gitu, kayak beda karena kita dapat vibes-nya gitu loh, kayak kita menawar, kita memilah-milah pakaian, itu kayak seru banget tahu, yang kayak ih ini cocok nggak dengan aku gitu. Terus dan akhirnya tuh ketika kita menemukan tuh rasanya puas banget nggak sih? Kayak menemukan harta karun gitu hasil kita milah-milah tadi tuh ya. Iya bener banget. Kayak kita kayak menemukan sesuatu, gimana ya? Kita kayak diajak petualangan gitu loh. Beda dengan kalau misalnya kita kan belanja nih di mall ataupun di pusat baju gitu kan. Ya kita cuman ya ini bagus ambil gitu kan, kayak udah terpajang nih yang mana yang bagus gitu kan. Tapi beda teman-teman dengan thrifting, kita mempunyai keunikan yang sangat berbeda gitu kan. Kita bongkar-bongkar, memilah-milah mana yang bagus, mana nih yang cocok, kayak seru gitu tahu. Bener-bener apalagi sistem thrifting tuh yang kayak menumpuk pakaian gitu kan. Pasti kita bakal mencari dari timbunan itu gitu kan guys. Nah, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya
mahasiswa yang suka thrift itu menurut kamu itu karena peduli lingkungan atau karena murah? Kalau berdasarkan hasil mini riset yang sudah saya temukan ke lapangan gitu ya, jawabannya itu campuran. Karena ada orang memang yang peduli lingkungan, tapi ada orang yang kayak mengutamakan alasannya itu dengan harga gitu loh, kayak ya tergoda dengan harga, jadi mereka beli gitu. Tapi sejujurnya kan aku pun nggak masalah ya sama persepsi harga murah gitu, apalagi mahasiswa gitu kan, yang mahasiswa dengan budget tipis gitu. Iya. Apalagi sekarang tuh mahasiswa dengan budget tipis itu kayak jodoh yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Iya benar banget. Karena kayak, tapi menariknya ya, perilaku ini bisa dijelaskan melalui cara orang mengambil keputusannya itu. Jadi ada seorang yang fokus pada faktor utamanya, misalnya kayak aku beli ini karena murah, aku nggak beli karena mahal gitu. Kan masih Paham sederhana tapi mahasiswa banget kan. iya gitu mahasiswa intinya. banget iya. Nah, ada juga nih aturan kalau kita ini mempertimbangkan banyak faktor gitu, kayak kita melihat kayak harganya, kualitasnya, bahkan modelnya itu dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa sih gitu. Kayak kita membeli barangnya itu ya mungkin berpikiran kalau misalnya kita beli ini dampaknya apa ya gitu. Pasti sebagian orang mikirnya seperti itu sih. Jadi benar-benar ada yang berpikir sebelum membeli pastikan. Iya, nah ada juga nih, biasanya itu keputusan dari mereka itu udah yang terencana gitu loh. Sebelum mereka beli itu ya udah ada rencana mereka ini beli gimana ya gitu. Aku punya pertanyaan nih. Hmm. Kalau seseorang itu membeli barang thrift, tapi mereka ini nggak butuh-butuh banget. Nah itu menurut kamu itu termasuk bagian dari ramah lingkungan nggak sih? Nah ini dia poin yang paling penting ya teman-teman. Karena membeli barang bekas itu tidak otomatis membuat konsumsi kita itu menjadi berkelanjutan gitu ya. Kalau kita lihat ya, kita tetap bisa membeli secara berlebihan gitu kan. Ya tetap aja menumpuk pakaian itu dipakai, masalah konsumsinya masih ada gitu loh. Ya pasti kan kita mikirnya gitu kan, membeli banyak pakaian ini ya dampaknya apa ya? Ya pasti tertumpuknya bahan limbah gitu. Jadi sebenarnya itu kayak persoalannya bukan cuma soal barang ya, tapi atau barang bekas gitu lah ya. Iya betul, karena ya itu tadi paling penting adalah kesadaran bagaimana kita mengkonsumsinya gitu kan. Apakah kita membeli ini karena membutuhkan, apakah karena kita tergoda dengan harga gitu. Jadi pertanyaan awal yang tadi saya tanyakan tuh masih hitam putih ya, masih abu-abu lah ya. Iya, Karena belum ada benar. jawaban pastinya. Iya, karena thrifting itu bisa membantu lingkungan ini dilakukan itu secara baik gitu nggak sih? Karena kalau kita menjadi alasan baru untuk terus-menerus, dampaknya terus berbeda teman-teman. Ya pastinya kita kayak kembali lagi ke jawaban-jawaban yang di awal tadi ya. Ya kita pasti harus membeli sesuatu itu dengan bijak. Ya ini digunakan untuk apa? Apa sih dampaknya bagi lingkungan jika aku terus-terus menerus membeli produk ini ataupun membeli barang ini gitu. Aku jadi penasaran nih sama kamu. Mm-mm. Pastinya kamu pernah survei dong, riset gitu, pernah dong ya, turun langsung gitu. Iya, pernah dong. Ke Pajak Melati pernah. Ya pastinya dong. Orang Medan mana yang nggak pernah ke Pajak Melati? Dan pastinya kamu juga kalau pernah turun ke Pajak Melati pernah dong ngobrol sama pembeli di situ. Ya, menariknya adalah ternyata orang ini melakukan thrifting itu beragam. Ya pastinya beragam gitu lah ya kan. Banyak yang memang mereka itu tertarik karena harganya lebih terjangkau. Ada juga orang yang berpikir jika aku membeli sesuatu barang thrifting ini berarti aku mengurangi dong dampak negatif dari limbah tersebut gitu ya kan. Ya jadi kita secara tidak langsung menyadari bahwa ketika seseorang ini bosen nih pada baju ini dibuang, tapi kita masih berpikir, kenapa ya nggak dijual aja gitu kan? Ya Betul. itulah yang dapat mengurangi terjadinya penumpukan barang. Oh, jadi tuh memang ada lah ya yang sebagian memikirkan itu dampak dari lingkungannya juga gitu. Betul, karena setiap orang itu pasti memiliki kesadaran yang baik, kesadaran yang positif gitu ya, karena mereka merasa bangga ketika mereka itu membeli atau menggunakan pakaian yang kayak sudah lama ataupun yang nggak dipakai gitu kan. Tapi ketika mereka memakainya itu menjadi sesuatu yang spesial gitu, kayak harus selalu membelinya.
yang nggak harus baru gitu. Kadang kan kita mikirnya ya kan, ih kenapa ya? Kadang kan kita merasa bosan gini ya. Kita membeli pakaian yang baru gitu kan. Kita membeli pakaian baru tapi akhirnya nggak dipakai, sayang, udah mahal-mahal nggak dipakai. Ya orang berpikirnya lebih baik kita membeli barang thrifting dengan harga terjangkau dan kualitasnya juga masih bagus gitu. Nah, jadi kalau begitu tuh bisa dibilang bentuk kepedulian lingkungan juga dong gitu. Iya nggak sih? Iya, menurutku juga bisa sih, karena gimana ya? Karena dalam perilaku konsumennya ya, secara sederhana, seseorang itu ya merasa punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui tindakan sehari-hari gitu ya kan, dan memilih memperpanjang ataupun memperpanjang pakaian mereka yang mungkin sebenarnya bajunya udah itu ya kan, tapi mereka lebih baik memperpanjang baju itu karena ya masih layak dipakai. Termasuk salah satu contohnya itu, ya itulah salah satu contohnya bisa kita lihat gitu kan, mereka itu sebenarnya bajunya udah itu aja gitu kan, tapi karena masih bagus atau masih layak ya udah digunakan aja selagi masih bisa. Kenapa harus beli Iya, gitu? iya. Jadi nggak perlu jadi aktivis lingkungan dong, Iya dong, supaya kita bisa kontribusi gitu ya. benar banget. Nggak harus sih sebenarnya, ada yang harus sih, ada yang enggak gitu kan, tapi kebanyakannya yang nggak harus gitu kan. Kadang perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari itu punya dampak yang cukup besar. Tapi kan aku nih jadi kepikiran nih. Kalau misalnya seseorang itu setiap minggu beli pakaian thrift terus hanya karena harganya murah. Nah, itu masih bisa disebut ramah lingkungan. Menurut kamu gimana? Kamu bertanya seperti itu ya, tapi ini pertanyaan sangat menarik teman-teman, dan jawabannya itu belum tentu. Karena berkelanjutan itu bukan membeli barang yang sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengkonsumsinya itu secara baik dan secara bijak gitu. Jadi kalau misalnya beli 10 cuman karena harga murah gitu. Iya. Nah, belum tentu dong itu ramah lingkungan gitu. Ya betul, karena ya kita lihat lagi dari pola konsumtifnya itu masih lama kan, ya masih sama gitu, manfaat lingkungannya juga masih berkurang ya, yang berubah hanya jenis barang yang dibeli gitu loh. Waduh, agak menampar ya. Iya, menampar banget. Tapi ya memang itu realitanya nggak sih, kadang Iya kita sih, juga iya. seperti itu, kadang kita udah sampai kayak ih kok seperti ini ya gitu, kadang udah sampai baru kita melihat ternyata kita seperti ini gitu ya. Kadang merasa udah berbuat baik nih gitu kan, berbuat baik di lingkungan, padahal sebenarnya itu kita hanya menemukan alasan tertentu untuk kita tampil berbeda atau dalam berbelanja gitu. Nah, ngomong-ngomong kita nih soal lingkungan gitu kan. Kan ada tuh brand-brand fashion yang dia tuh nganggap itu produknya dia itu eco-friendly, terus green atau sustainable. Nah, kelihatannya tuh keren, terus kayak meyakinkan gitu. Tapi menurut kamu gimana? Itu dapat dipercaya apa enggak? Belum tentu sih, karena ya ada istilahnya yang disebut dengan greenwashing gitu ya, greenwashing lah ya teman-teman. Secara sederhananya, ketika sebuah perusahaan ini terlihat peduli lingkungan lewat kampanye mereka, lewat slogan mereka, tetapi praktik bisnisnya itu belum tentu dilakukan mereka gitu kan. Bahkan cara mereka itu kurang mendukung nih dalam sebenarnya dalam kenyataannya itu. Jadi citranya itu hijau tapi kenyataannya belum. Oh, berarti dari penjelasan kamu tuh kita nggak bisa asal percaya dong sama perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang menganggap kalau mereka tuh ramah lingkungan. Iya betul teman-teman. Ya kayak sebagai konsumen yang bijak ataupun sebagai yang kritis ya anak muda pasti sekarang kritis nggak sih? Karena kita lihat tindakan dan komitmennya itu jangan hanya slogannya aja. Kita jangan tertipu sama slogan-slogan mereka yang peduli lingkungan, tapi nyatanya tidak. Dan sebagian ya teman-teman perusahaan itu melakukan agar kita dapat membeli gitu ya, dapat memancing lah pembeli gitu kan. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan itu tidak, itu bohong gitu ya. Itulah kita sebagai anak muda sekarang harus berpikir kritis dulu sebelum melakukan tindakan. Terus, menurut kamu thrifting itu menjadi solusi nggak untuk
brand-brand untuk fast fashion gitu. Menurut aku itu ya, terus itu sangat membantu. Tapi satu-satunya solusi yang paling penting adalah mengubah cara pandang kita berpakaian. Bahwa pakaian nggak harus langsung dibuang ketika kita bosan gitu ya. Kita langsung ganti nih, nggak harus sih. Karena kita kadang sih anak muda sekarang sifatnya itu boros nggak sih? Karena ketika dia memiliki barang gitu ya, terlihat bosan, nah mereka langsung buang gitu, kayak itu tidak bagus banget. Tidak dapat Jadi- dicontoh teman-teman. Jadi intinya tuh kembali lagi ya, kita harus menggunakan barang tuh harus lebih bijak gitu ya guys. Iya, seperti itulah teman-teman. Nah, sekarang tuh aku mau ngebahas sesuatu yang kayaknya relate banget sama mahasiswa ini. Kan kemarin kalian pernah survei kan, pernah riset kan? Iya benar. Nah, itu kayak soal pengalaman belanja thrift gitu ke responden. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian tuh kaget kayak wow gitu, kayak kenapa sih kayak gitu? Ada sih, kayak ada ternyata beberapa responden ini mengaku pernah membeli pakaian thrift yang akhirnya jarang ataupun bahkan tidak pernah dipakai gitu. Kayak ya mereka beli tapi mereka jarang makanya, kayak buat apa? Nah loh, tapi kan pasti waktu beli tuh semangat banget kan? Iya, Kenapa semangat. kalau akhir-akhir nggak dipakai gitu? Iya, biasanya karena kayak mana ya, kita saling melihat barang ini cocok. Kayak pastinya kayak kita ini melihat sesuatu yang baru itu kayak takut kehilangan gitu lah ya kan. Tapi setelah sampai di rumah ternyata bingung ini, baju ini dipadukan dengan apa ya, ternyata nggak cocok. Kayak oh my god, ini dibeli buat apa kalau Aku tidak pernah cocok. lagi. Sama. Jujur aku pernah. Waktu aku di toko waktu itu kan, waktu lagi di pasar di pajak gitu kan, kayak nemu, wih cantik nih, bagus gitu kan. Aku tuh tertarik mau ngambil bajunya gitu. Tapi waktu aku sampai rumah kayak, wih kenapa sih aku beli ini gitu? Aku ini baju dipakai sama celana yang mana, rok yang mana gitu. Bahkan aku nggak punya pasangan celana itu yang pas sama si baju itu gitu. Iya benar, ternyata aku tidak sendirian ya teman-teman. Mungkin se-Indonesia Raya juga begitu ya. Kayak membeli barang itu setelah sampai rumah ternyata nggak cocok dan akhirnya apa? Tertimbunlah dia di lemari. Jadi kalau dalam teori perilaku konsumen tuh ada nggak disebut sama yang istilah gitu? Kalau disebut sih pasti ada ya. Ada yang namanya kabinet catch away. Istilah ini digunakan kayak untuk menggambarkan barang awalnya ini yang diinginkan, tetapi setelah dibeli malah terlupakan dan hanya menjadi penghuni lemari gitu loh. Kayak ini bilang tadi dong. Iya, kayak seperti Tapi yang kayaknya tadi. semua orang nggak sih yang pasti pernah sih melakukan hal itu, nggak mungkin nggak pernah gitu. Iya, pasti kalian salah satu dari penonton ini pasti ada yang seperti itu. Coba pikir-pikir kembali guys, pasti pernah. Iya, pasti pernah. Jadi berarti tuh kayak beli thrift yang belum tentu otomatis kita nih beli thrift, belum pasti kita nyelamatin lingkungan dong. Betul. Kalau barang yang di akhirnya tidak digunakan gitu, manfaatnya tentu jadi berkurang. Karena tujuan berkelanjutan itu adalah memaksimalkan penggunaan yang bukan sekedar membeli barang bekas saja gitu loh. Kita kayak ya pasti kita harus memanfaatkan kan sesuatu yang kita beli itu dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain kayak gitu. Nah kalau kamu nih beli thrift atau pakaian, terus suatu saat tuh barang tuh nggak kamu pakai lagi gitu, terus biasanya tuh kamu ngapain? Sebenarnya banyak pilihan teman-teman. Kadang orang ini lupa ya kan. Mereka ini membeli sesuatu tapi karena bosan dia udah dibuang. Tapi banyak loh segala cara yang bisa kita lakukan. Yang satu kita bisa donasikan, kita bisa jual, bahkan kita bisa tukar loh ini sama teman kayak barter gitu. Misalnya aku punya celana nih, kamu punya baju, ya udah kita barteran aja gitu kan. Dan juga bisa digunakan seperti itulah donasi ke panti asuhan dan itu dapat bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi kita dapat sisi positifnya, kita Jadi, banyak lah ya gitu. Intinya tuh perputaran baju nggak cuma di situ-situ aja lah Iya, ya. benar. Masih ada perjalanan si baju ini lah ya. Jadi semakin lama ini ya pakaian di lemari, mungkin ya semakin gimana ya? Kita semakin lama pakaian digunakan itu juga semakin banyak mengurangi limbah gitu teman-teman. Jadi ketika barang itu kita beli tapi kita gunakan ya
kita ya mengurangi limbah gitu kan. Betul. Menarik sih. Kayak berarti kan guys, yang penting tuh bukan cuma soal apa yang kita beli, tapi juga apa yang kita lakuin sama si barang ini setelah kita membelinya. Bener nggak? Nah, itu poin penting teman-teman, karena kembali lagi kepada kita. Kita sebenarnya ini menggunakan baju untuk kebutuhan atau hanya mengikuti tren ataupun omongan orang lain, karena sejatinya diri manusia lah gitu ya. Kita membeli itu ya sesuai kebutuhan aja. Tapi kebanyakan orang membeli sesuatu itu gara-gara tergoda dan kefomoan yang kayak berlebihan banget. Ya betul. Betul banget itu. Nah sebelum kita menuju akhir, aku mau nanya satu hal lagi nih. Setelah melakukan riset kamunya tuh, pasti pernah kan ngobrol dengan para pembeli. Nah menurut kamu apa yang bisa dilakukan UMKM thrift di Medan supaya tuh tetap berkembang gitu? Kalau dari hasil pengamatan mini riset kami yang sudah kami lakukan lah gitu ya, ada satu hal yang penting adalah dimana kita itu harus mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas lokal kita gitu lah ya kan. Ya pastinya dong kita ya harus sebenarnya perkembangan zaman itu ya harus diikuti, tapi kita tidak boleh meninggalkan yang namanya identitas lokal kita sendiri. Contohnya tuh gimana? Contohnya itu, misalnya kita manfaatkan seperti TikTok mungkin ya, TikTok, Instagram ataupun Twitter untuk Facebook, bisa nggak Facebook? Ya bisa dong, Facebook Pro. Nah, dimana kita harus mempromosikan sebagian besar target pasarnya itu adalah anak muda. Pastinya dong anak muda, karena anak muda itu tidak bisa lepas yang namanya dari gadget. Nah, tapi di saat yang bersama gitu ya, kita tetap mempertahankan pengalaman thrift yang membuat orang itu senang datang langsung ke pasar. Contohnya seperti aja ya kita gitu ya. Ini aku aja lah gitu ya teman-teman. Aku tuh lebih suka belanja langsung turun ke lapangan pajak Pamela itu panas-panasan dibanding aku harus melihat dari sosial media, karena kayak kurang puas gitu loh. Iya. Nampaknya kan ada beberapa nih thriftingnya gitu ya, mereka itu tidak melakukan kejujuran teman-teman, dan aku pernah mendapatkan dampak buruk setelah aku membeli produk dari TikTok ya. Dari promosi mereka lah itu, mereka memvideoin gambar baju tersebut, nampaknya cantik nih, warnanya bagus nih, tapi setelah udah sampai rumah ternyata warnanya betul-betul tidak bagus banget, kayak pudar gitu kan. Jadi kayak ini penjualnya tidak melakukan kejujuran gitu. Beda dengan kita langsung turun ke lapangan gitu kan, kita bisa memilih, kita bisa melihat selera kita gitu kan, apakah ada noda di baju tersebut. Kadang kan thrifting tahu nggak sih, karena dia bahan tertumpuk pasti ada noda-noda gitu ya kan. Tetapi itulah terkadang teman-teman, nggak semua memang di sosial media itu melakukan penipuan, tapi ada juga sebagian kok thrifting mereka itu yang udah di laundry gitu loh. Jadi kita tinggal beli, ya udah nanti sampai rumah tinggal pakai gitu. Terserah kita lah mau pakai atau menyuci dulu ya. Iya benar. Tapi kan menurut aku kalau soal perbedaan kita tuh di pasar sama di media sosial gitu kan, jujur aja ya, aku lebih ngerasa itu lebih enak datang langsung ke pajaknya, ke pasarnya gitu kan, karena sensasi kita mencari suatu barang gitu, apalagi kita mencari di thrift itu kan, thrift kan sistemnya menumpuk gitu ya kan. Benar-benar. Kayak kita mencari baju di tumpukan tuh ada sensasinya sendiri gitu kan. Kayak aku nih harus mencari baju yang aku pengenin atau ada yang keren lah gitu, kayak ada sensasinya gitu bagi kita ya. Iya. Nah itu dia teman-teman. Jadi kan kadang kita itu mencari bukan produknya, tapi pengalaman kita ketika turun langsung di ke lapangan panas-panasan mencari baju itu, seperti iya betul kita mencari tumpukan di harta karun gitu nggak sih, kita harus menggali mana nih bajunya, harus memilah gitu ya kan. Beda dengannya ketika kita langsung ke mall, karena kan kalau udah di mall gitu kan dia udah dipajang gitu kan. Ya kita tuh cuman kayak gini aja, ya udah ambil beli gitu kan. Pengalamannya ya apa? Pengalamannya kita mendapatkan barang brand gitu ya kan, karena udah langsung terlihat. Tetapi kalau kita nge-thrift ini sensasinya itu lebih spesial, kayak seru banget tahu, kayak bener banget mencari sesuatu yang seru gitu lah. Apalagi kayak tuh kita lagi seru-serunya cari, terus tiba-tiba dapat barang bagus gitu. Terus dan ternyata harganya itu
nggak masuk akal murahnya gitu, Iya. kayak wow banget gitu nggak Iya, sih? kayak seneng banget sumpah. Itu kayak kita mendapatkan uang kaget langsung kayak oh my god, ini sangat saya cari teman-teman. Betul betul sih, betul betul. Selain dari strategi media sosial kayak Iya. TikTok, Instagram, mungkin Facebook Pro gitu kan ya. Ada nggak sih strategi lain yang mungkin menurut kamu itu menarik gitu? Strategi yang menarik ya pastinya ada sih ya. Misalnya kita melakukan kurasi produk lah gitu ya. Jadi ada barang-barang yang dipisahkan seperti ini khusus baju-baju vintage gitu, baju-baju sweater, baju-baju knit gitu kan. Ya dengan begitu pembeli lebih mudah mencari barang yang mereka cari gitu kan. Kadang kita juga mikirnya gitu nggak sih? Kadang kayak ih capek juga nih menggali harta karun di bawah tumpukan itu ya kan. Kadang aku juga kalau udah bosan aku udahlah cari thrift yang udah memang dia udah dipisah-pisahkan. Sudah Kayak tersusun. misalnya aku mau cari kemeja gitu kan, ya udah terpisah kemeja, udah terpisah knit, udah terpisah lah pokoknya yang kita butuhkan gitu. Jadi kayak yang tersusun itu jadi lebih mudah lah ya buat si pembeli mencari pakaian gitu juga. Terus mungkin lebih enak dilihat juga kali gitu ya. Iya betul, karena ya gini lah ya teman-teman. Sekarang konsumen itu tidak hanya mencari produk yang mereka pakai itu pengalamannya, bukan dalam berbelanjanya gitu kan. Kayak sebenarnya pengalaman yang menyenangkan itu adalah ketika kita mencari suasana yang nggak pernah kita dapatkan sebelumnya gitu Iya, kan. betul, Tapi betul. thrifting ini memang punya pengalaman yang sangat menyenangkan teman-teman. Beda dengan kita membeli langsung ke pusatnya. Dan mungkin juga kita itu mencari cerita di balik barang yang kita beli juga kan pastinya. Iya, betul. Karena sekarang konsumen itu tidak mencari produk yang mereka cari, tapi pengalaman mereka lah gitu ya kan. Persis ketika banyak anak muda yang menyukai produk yang kayak punya cerita gitu, kayak karakter dan keunikan tersendiri gitu Betul, loh. betul. Kayak pastinya kita juga mikirnya seperti itu dong. Kayak aku memiliki keunikan seperti berpakaian ya cewek-cewek kue gitu kan. Beda berbanding dengan kamu yang sukanya pakai baju-baju yang kayak ya udah senyamannya aku gitu ya kan. Itulah yang anak muda ini menyukai produk yang punya cerita gue sendiri gitu loh, kayak ya gue punya style sendiri dan gue punya vibe sendiri gitu. Betul betul betul. Karena vibe itu nggak bisa dicari teman-teman, yang bisa dicari itu cuma style yang bisa diikuti. Wah, nggak terasa ya ternyata kita tuh udah di ujung podcast. Nah, dari obrolan kali ini tuh aku sadar banget kalau thrifting itu ternyata jauh lebih kompleks daripada yang terlihat lah ya. Awalnya mungkin kita tuh ngira itu cuma soal jual beli Barang bekas. ya barang bekas atau pakaian murah gitu kan. Tapi ternyata di balik itu ada pembahasan tentang identitas diri, pengaruh lingkungan sosial, cara mengambil keputusan saat belanja, bahkan kepedulian terhadap lingkungan kita gitu. Iya benar. Kadang kayak mungkin ya dari hasil mini riset yang sudah kami lakukan, mungkin yang udah turun ke lapangan langsung gitu ya teman-teman. Ya terlihat bahwa alasan orang membeli itu membeli thrifting itu juga sangat beragam gitu ya. Ada yang mereka lihat karena harga murah, ada yang melihat karena mereka memang suka barang-barang yang pokoknya kayak mana ya, beda dari orang lain gitu kan. Ada juga yang memiliki kepedulian terhadap terhadap lingkungan gitu ya kan. Ya kita harus jadi mahasiswa itu harus bijak tahu, kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mahasiswa itu ya jangan terlalu down to down, tetapi menjadi up to up. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, ke pertanyaan utama kita nih, benarkah thrifting itu menyelamatkan bumi atau hanya sekedar tren? Nah, itu mungkin jawabannya itu adalah keduanya, ya nggak? Iya mungkin ya, karena thrifting itu bisa menjadi langkah menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan jika dilakukan dengan kesadaran yang baik. Bahkan kita memiliki kita kayak membeli sesuatu itu yang betul-betul barang yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau hanya menjadi alasan baru kayak berbelanja itu, jadi dampaknya itu berbeda. Kayak
ya ngapain beli baju kalau misalnya itu nggak dipakai, buat apa gitu kan. Iya, Jadi kita itu betul. harus bijak dan harus lebih teliti dan kritis lagi sebelum membeli sesuatu yang kita beli itu sebenarnya apa ini menjadi apa namanya, barang yang kita butuhkan ini apa cuman untuk gaya ataupun FOMO-an aja gitu Iya. kan. Karena semakin berkembangnya teknologi, banyak juga tren-tren baju yang kayak ini nih, yang lebih trending apa nih, baju-baju polka dot gitu ya Oh, iya, kan. ha-ha. Nah, orang kayak sebenarnya ya teman-teman, dia ini kayak ini FOMO-an gitu. Sebenarnya dia nggak membutuhkan, cuman karena aku pengen lah baju itu, jadi kayak rasa ingin belinya itu kuat banget gitu Iya, kan. Itulah kadang terikut sama yang namanya perkembangan zaman ataupun tren-tren gitu. Betul. Jadi pada akhirnya itu kan guys, menjadi konsumen yang baik tuh bukan berarti kita tuh berhenti untuk membeli ya kan. Tetapi kita tuh belajar membeli dengan lebih bijak pastinya, karena keputusan kecil yang kita ambil hari ini itu bakal memberikan dampak yang lebih besar di kemudian hari atau di masa depan kita gitu kan. Iya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini ya. Iya, dan gimana ya? Di sini kita dapat pencerahan lah gitu ya buat mahasiswa lah, contohnya mahasiswa, karena kami juga mahasiswa ya teman-teman. Kayak kita itu harus lebih bijak lagi dalam apa namanya, memberikan keputusan kita. Sebenarnya baju yang kita beli dalam thrifting ini yang dibutuhkan atau enggak gitu kan, apa cuman karena kita FOMO aja, tergiur sama yang namanya harga murah langsung beli, yang kita lihat langsung cantik langsung ambil gitu kan. Itu kalau bisa dikurangin teman-teman, kita ambil positifnya aja, daripada baju menumpuk di lemari buat apa, nggak kita pakai gitu ya kan. Bagus uangnya itu disimpan, nah ya kan, dipergunakan dengan baik. Apalagi kita mahasiswa ini banyak banget pengeluarannya yang ya bisa dihitung tidak terduga, tiba-tiba banyak, besoknya tidak ada gitu ya. Jadi intinya di podcast ini kita harus lebih bijak melakukan suatu pendapatan kita lah gitu ya. Pendapat kita mengenai kebutuhan kita itu sebenarnya berdampak lain nggak bagi masyarakat? Apakah yang kita beli ini akan menjadi limbah industri gitu kan? Karena taulah Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja, banyak bencana di mana-mana, bahkan pemerintah juga taulah ya teman-teman ya. Gitu jadinya cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar podcast kita. Aku Suci Amelia dan aku Asri. Sampai jumpa di The Strategy Consumer Podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.